Ya, yang masih duduk di belakang silakan maju ke depan. Yo. Sudah siap belum? Sudah siap dengar firman belum? Belum? Masih pengen ngobrol? Ya, Bu Tias tunggu. Sampai semuanya siap, Tuhan akan kasih atau sampaikan firman-Nya buat kalian semua. Nah, siap dengar firman ya? Yang mau ngobrol tahan dulu, nanti setelah sekolah minggu kita masih bisa ngobrol sama teman-teman. Nah, hari ini kita akan mendengar cerita tentang sebuah doa yang dinaikkan dan mendatangkan keselamatan. Ya, tentu kalian pasti sangat ingat dengan kisah Abraham dan ponakannya yang namanya Lot. Ya. Pada saat menentukan tempat tinggal, masih kalian ingat Lot milih di kota apa? Sodom. Di Sodom, betul. Terus Abraham tinggal satu kota dengan Lot atau tidak? Tidak. Ya. Nah, Tuhan melihat kejahatan yang sangat luar biasa di kota Sodom. Terus Tuhan ingat Abraham kalau keponakannya tinggal di kota Sodom. Tuhan berkata dalam hatinya, apakah aku mau beritakan sesuatu rahasia kepada Abraham? Kalau misalnya tidak kukatakan, tentu dia akan bersedih. Dan akhirnya Tuhan putuskan memberitahu Abraham bahwa Tuhan berencana untuk menghukum kota Sodom. Karena apa? Kejahatannya yang sudah luar biasa. Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan menghancurkan, membumi hanguskan kota Sodom dan Gomora. Jadi kota Gomora ini sekeliling kota Sodom ya. Karena kutemukan kejahatannya sudah sampai ke telingaku. Jadi orang-orang yang tinggal di kota Sodom dan Gomora itu sudah sangat jahat. Makanya Tuhan memutuskan untuk menghukum. Ya. Terus Tuhan berkata kepada Abraham seperti itu. Abraham dalam doanya berkata, Tuhan, seandainya ada 50 orang yang tinggal di kota Sodom, apakah Tuhan tetap akan menghancurkan, menghanguskan kota Sodom? Kata Abraham kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan berkata, gimana? Akan dihancurkan enggak kalau ada 50 orang? 50 orang benar yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dihancurkan kota Sodom? Ya, enggak, kata Tuhan. Tuhan bilang, kalau aku temukan 50 saja orang di kota Sodom, tidak akan aku hancurkan. Terus Abraham berpikir, wah, berarti kalau Tuhan temuin 50 nggak jadi dihancurkan. Kalau 45 gimana Tuhan? Tuhan hancurkan kota Sodom. Terus kata Tuhan apa? Hah? Enggak akan dihancurkan kalau ditemukan 45 orang benar. Terus Abraham ragu-ragu. Jangan-jangan enggak ada ya 45 orang. Terus dia bertanya lagi kepada Tuhan. Tuhan, kalau misalnya 40 Tuhan, ada orang benar di kota Sodom, apakah Tuhan akan hancurkan? Tuhan berkata lagi, tidak, gak akan dihancurkan kalau ada 40 orang. Abraham takut sendiri ya. Benar
jangan-jangan gak ada orang benar 40 orang di kota Sodom. Terus dia memberanikan diri lagi berdoa kepada Tuhan. Tuhan, maaf ya, kalau misalnya 30 orang Tuhan Engkau temukan di kota Sodom, apakah Tuhan akan hancurkan kota Sodom? Tuhan berkata, enggak. Kalau ada 30 orang saja yang tinggal di kota Sodom hidup benar, Tuhan gak akan jadi hancurkan. Terus semakin berkeringat dingin Abraham, dia merasa, aduh, aku sudah terlalu berani berdoa kepada Tuhan, meminta hal yang kayaknya mustahil. Terus dia beranikan diri lagi, Tuhan, ini kalau Tuhan masih sayang saya, sayang kota Sodom, seandainya 20 orang ada dan tinggal di kota Sodom, apakah Tuhan menghancurkan? Jawabannya tidak. Kalau ada 20 orang benar di kota Sodom, tidak akan dihancurkan. Wah, semakin dia ketakutan Abraham ya. Aduh, berarti benar Tuhan mau menghancurkan kota Sodom karena kota Sodom itu betul-betul sudah sangat jahat di mata Tuhan. Sampai kata Tuhan, kalau ketemu 20 orang saja yang hidup benar di kota Sodom gak akan dihancurkan, kata Tuhan. Terus sekali lagi dia berdoa memberanikan diri. Tuhan, maaf ya, sekali lagi saya tawar-menawar sama Tuhan. Kalau tadi Tuhan saya berani ngomong berapa? Pertama berapa? 50, terus 45, terus 40, terus 30, terus 20. Nah Tuhan, gimana kalau cuma 10 orang aja Tuhan tinggal di kota Sodom? Jawaban Tuhan apa? Tidak. Kalau Tuhan nemu 10 orang benar di kota Sodom gak akan dihancurkan. Terus hati Abraham sangat sedih karena dia melihat ada keluarganya tinggal di sana, yaitu Lot, istri, dan kedua anak perempuannya. Jadi tinggal berapa orang? Ada berapa keluarga Abraham yang di sana? Lot, istri Lot, dan 2 anak perempuannya. Jadi berapa? Cuma ada 4 orang yang dilihat Tuhan hidupnya benar. Jadi ada 10 enggak? Enggak ada 10 orang. Jadi keputusan Tuhan gimana? Tetap akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Tetapi Tuhan mengasihi Abraham dengan cara apa? Dia mengirimkan malaikatnya untuk menjemput keluarga keluarga Lot keluar dari kota Sodom sehingga terhindar dari apa? Dari apa? Musibah, dari bencana yang terjadi karena Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Nah, adik-adik, kalian lihat gak? Abraham yang tidak tinggal di kota Sodom dan Gomora itu sangat mengasihi kota Sodom dan Gomora. Dia merasa, aduh kasihan ya, orang-orang jahat di sana sudah ditemukan Tuhan terlalu jahat sampai Tuhan harus menghancurkan. Tuhan harus membumi hanguskan. Terus sekarang, adakah yang bisa kita contoh dari sikap Abraham? Abraham berdiri sebagai seorang pendoa syafaat. Ya. Jadi orang yang berdoa syafaat itu berdiri antara
Tuhan di sebelahnya, dan kota yang akan dihancurkan, Sodom dan Gomora. Jadi Abraham berdiri di tengah-tengah. Dia berdoa sedemikian rupa supaya Sodom dan Gomora tidak dihancurkan oleh Tuhan. Nah, hari ini kalian bisa jadi seperti Abraham, ya. Abraham tadi apa? Putra? Dia seorang pendoa. Pendoa apa? Pendoa syafaat. Pendoa syafaat itu berdoa dari apa? Bagiannya ada di mana? Di tengah-tengah antara Tuhan dengan kota yang didoakan. Sekarang gini, Billy tolong maju, Christopher sama berdua sini. Nih, ini misalnya figur Tuhan. Ini misalnya figur kota yang mau dihukum, ya. Nah, saya sebagai seorang pendoa bagi kota yang akan dihukum, saya ada di tengah-tengah. Apakah saya bersalah? Saya berdosa enggak? Enggak, saya mah tidak berdosa seperti kota Sodom dan Gomora. Terus, apakah Tuhan merasa sudah sangat sedih melihat kondisi kejahatan kota Sodom? Tuhan sedih nggak di sini? Tuhan sedih nggak? Sedih dong. Tuhan mau ngasih hukuman ke kota Sodom, dikasih musibah, dikasih bencana ke kota Sodom. Tapi ada orang yang berdiri di tengah berdoa. Berdoa untuk apa? Untuk keselamatan kota. Nah, sekarang kita adalah warga mana? Warga Indonesia. Minta tolong dikeluarkan kliknya, Kak. Iya, kita ini boleh duduk, Willy sama Christopher, makasih. Kita ini tinggal di Indonesia. Warna bendera kalian apa? Merah putih. Ada yang warnanya kuning? Loh, tinggal di kota mana? Oh, Palestina. Palestina mah bukan kuning warnanya, ya. Beda, benderanya putih hijau, ada merahnya dikit, ya. Nah, kalau yang tinggal di Indonesia warna benderanya itu merah dan putih. Terus Indonesia itu terdiri dari berapa? Ini sih pulau, kalian lihat, coba klik, Kak. Tuh, lihat. Ada yang sudah pernah menghitung pulau yang ada di Indonesia? Berapa, Kael? 36 apa? 36 wilayah. Wilayahnya apa? Pulau, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, RT, RW. Provinsi, 36 provinsi. Ya, betul. Terus kalau jumlah pulaunya pernah ada yang hitung belum? Kalian pengen tahu nggak jumlahnya? Ribuan. Ribuan. Kalau nggak percaya nanti hitung ya. Ulang dari sini, ambil map, peta atau atlas. Kalian hitung yang besar sampai yang kecil-kecil nggak kelihatan. Itu ada jumlahnya nanti. Terus setelah Indonesia silahkan klik lagi, Kak. Nah, seperti Abraham, kita harus jadi pendoa bagi negeri kita. Kalian tinggal di mana? Provinsi Jawa Barat. Di kota Tasikmalaya. Tinggal di kecamatan Medan. Kecamatan mana? Tawang, Bungur Sari. Ada yang di Ciberem, ada yang di
Kelurahan Bantarsari. Ada yang nggak bisa nyebutkan alamat kecamatan dan kelurahan? Wah, kayaknya harus belajar lagi nih ya. Ya, ternyata ya kalian bertugas sebagai seorang pendoa syafaat seperti Abraham. Terus, kalau misalnya didoakan, apa aja sih yang perlu kita tahu? Apa saja yang harus kita tahu pada saat kita mau berdoa? Coba klik Kak. Nih, pertama kita berdoa untuk penduduk Indonesia. Jumlahnya berapa? 279 apa? Juta. 272.446 di tahun 2024. Mungkin sudah bertambah karena ada bayi lahir baru, mungkin juga sudah berkurang karena ada yang meninggal. Tetapi dari data statistik yang ditemukan itu berkisar 279 juta. Banyak ya penduduk Indonesia, banyak sekali. Terus tadi yang penasaran lihat pulau dari Sabang sampai Merauke, dari atas, dari Sangir sampai ke Talaut, dari Talaut ke atas ya, Talaut sampai ke Sangir, kebalik nggak ya? Ya, nanti kita lihat di atas. Jumlah pulaunya sudah terhitung. Ada berapa di situ? 17.001 pulau. Wah, Indonesia luar biasa ya negara kepulauannya. Jadi nggak cuma ada di Tasikmalaya aja, tapi 17.001 pulau. Terus, nah di bawahnya kita di sini tahu ada berapa agama di Indonesia? Nah, apa aja? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya. Oh iya, Konghucu di bawah kepotong ya kayaknya. Nah, ada 6 agama yang diakui. Jadi pada saat kita berdoa, kita harus tahu, oh Indonesia itu apa ya? Di bayangan saya ada pulau yang digambar dari atas ke bawah, dari ujung Sumatera sampai ke ujung mana? Papua, terus dari Sangir sampai ke Talaut ada 17.000 pulau. Nah, sekarang kita berdoa untuk misalnya penduduknya, jumlahnya berapa? Tuhan, saya mau berdoa untuk 279. Berapa jumlahnya lagi? 279 juta 72.446 jiwa yang tinggal. Apa yang mau kamu doakan? Sekarang klik tolong Kak. Ya. Nih. Oh, yang sering main game, dengerin. Yang sering main game aja, pasti kalian nggak pernah denger ya, kalau Indonesia itu siap-siap masuk masa resesi. Resesi itu apa sih? Masa kesulitan dalam hal perekonomian, di mana orang teh kalau mau cari kerja susah. Jadi kalau nggak bisa cari kerja, otomatis nggak punya uang. Kalau nggak punya uang berarti nggak bisa beli makanan. Kalau tidak bisa beli makanan berarti kita Bayangin, Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Terus apalagi kondisinya? Klik. Nih. Tuh di atasnya kepotong sayangnya ya. Jadi kemarin tanggal berapa? 20 Maret ditetapkan presiden yang akan memimpin pemerintahan di Indonesia pada tahun 2024 sampai 2024 sampai tahun 2020. Pemerintahan ini berjalan setiap 5 tahun sekali. Jadi kemarin sudah coblosan kan ya.
Nah, sudah ditetapkan tanggal 20 kemarin yang jadi presiden nanti ganti Pak Prabowo. Berapa tahun sekali? 5 tahun. Kalau mulai dari 2024 berarti sampai kapan? 2029. Nah, dengerin. Selama 5 tahun belum ada pemerintahan baru, kondisi ke Indonesia seperti itu. Sekarang tolong diklik lagi. Bisa tolong diklik? Ya. Nah, ini kalian yang sekolah, yang di negeri ataupun yang di swasta, kalian teh dibantu negara untuk mendapat pendidikan lewat keuangan negara yang diperoleh dari pajak. Tapi sayangnya jumlah anak-anak yang putus sekolah itu tambah banyak. Kenapa ya? Karena itu tadi, orang nggak bisa bekerja, orang tuanya, terus tidak bisa memberi uang sekolah kepada anaknya. Anaknya mau beli buku nggak punya uang, mau ke sekolah naik angkot nggak ada uang buat bayar. Tuh, jadi banyak yang putus sekolah. Sedih nggak kalian? Kalau kalian hari ini baik-baik saja, ternyata di luar kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Ya, diklik lagi Kak. Tuh. Ini baru kemarin, hari Jumat kemarin, 2 hari yang lalu. Ada yang sudah baca berita? Di daerah mana itu? Daerah Tuban, di Pulau Bawean. Gempa berkekuatan 6,5 dan 6,6 mengguncang Laut Jawa. Memang gak terasa di Tasik aman-aman saja. Tapi seandainya kalian berada di tempat itu, lihat. Itu Jumat 22 Maret, beritanya masih hangat ya. 84 kali gempa terjadi. Kalau kamu tinggal di atasnya, kebayang nggak? 84 kali digoyang. Kekuatannya sampai air kolam renang itu seperti digoyang kalau kita lihat ember dimainin airnya. Tuh. Gimana dengan orang yang punya rumah terus rumahnya ambruk? Nggak cuma nangis, dia nggak bisa tidur. Alat masaknya udah ketimpa tembok semua, rusak, nggak bisa masak. Kalaupun bisa masak, apa yang mau dimakan karena tidak ada bahan makanan. Ya, sedih ya. Terus satu lagi klik. Nah, ini juga minggu kemarin, tanggal 20 Maret. Banjir. Ya. Banjir menutupi seluruh wilayah kota Demak di Jawa Tengah. Di Tasik banjir nggak? Nggak, aman. Tapi ada anak yang ngomong gini, kamu kasihan nggak sama teman-teman kita yang tinggal di Demak sana? Ngapain kasihan? Kan dia makan aja sampai bingung masaknya gimana? Banjirnya setinggi atap rumah. Jadi atap rumah yang genteng itu tinggal kelihatan gentengnya aja. Jadi mereka mengungsi, seluruh barang yang ada di rumahnya tidak ada yang bisa diselamatkan satupun. Sedih ya. Kalau hari ini, dengerin. Kalau hari ini kalian baik-baik saja tinggal di Tasikmalaya, jangan bersikap masa bodoh dengan keadaan orang lain yang sedang ada dalam kondisi seperti itu. Apa yang bisa kalian lakukan? Berdoa seperti Abraham. Dia
dalam kondisi baik-baik saja, tidak akan dihukum Tuhan, tetapi dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tidak menghukum kota Sodom dan Gomora. Nah, bisa nggak Bu? Saya masih kecil, baru kelas 3 sama kelas 5. Ya, kelas 3 sama kelas 5. Gimana? Bisa nggak berdoa seperti Abraham? Bisa. Kita mau praktek sekarang. Kalian tadi udah lihat kondisi gempa, banjir, kekurangan pangan. Kenapa kekurangan pangan? Kalian pernah dengar nggak Mama cerita kalau beras harganya mahal? Hari ini kalian sudah makan belum? Belum. Nanti kalau sudah makan bersyukur ya. Di atas piring kita masih ada nasi yang pulen, yang hangat, yang putih, yang wangi, yang masih bisa kita nikmati. Banyak orang sekarang nggak bisa makan. Kenapa? Karena mahal berasnya. Ya, nggak bisa beli, nggak ada uangnya. Kita harus berdoa di sini. Berdoanya seperti apa? Minta supaya Tuhan melawat negara kita, bangsa Indonesia. Tuhan memberi kemurahan hatinya. Ya, yuk semuanya berdiri. Coba, kita mau bikin lingkaran di sini. Bikin lingkaran, yuk semuanya gabung. Gandengan tangan. Yuk, Tias boleh? Yuk gabung, gandengan tangan. Semuanya. Minta tolong, kita mau belajar lagu yang dinyanyikan oleh Sydney Mohede, ya. Lagunya tentang berdoa bagi kota. Nah, ya, kita akan Kakak Kadir masuk ke barisan aja, kita mau doa bareng ya. Ya, jadi kita mau belajar lagu tentang bagaimana kita berdoa kepada Tuhan. Kalian lihat teksnya, ya. Kita mau belajar sama-sama. Ya sudah bisa boleh kelas. Sungguh-sungguh ya. Kita mau belajar seperti Abraham yang menjadi doa syafaat bagi kota di mana saudaranya tinggal. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat
jalan-jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat, Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. kalian belajar berdoa bagi bangsa. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang pasti terjadi dalam rumah negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merubah negeri Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ya, semuanya tutup matanya. Kita mau bersyukur tinggal di kota Tasikmalaya yang Tuhan beri keselamatan sampai hari ini. Tidak ada banjir, nggak ada gempa, semuanya baik-baik saja. Kalian masih dipelihara Tuhan di dalam kasih anugerah-Nya yang sempurna. Orang tua kita masih diberi kesempatan untuk bisa bekerja, mendapatkan uang, memenuhi kecukupan hidup kalian semua. Kita bersyukur, tapi jangan lupa, kita berdiri seperti Abraham, berdoa bagi kota Sodom. Kita juga adalah pendoa-pendoa syafaat yang bisa melakukan peran kita, berdoa untuk Indonesia. Kita akan naikkan pujian ini sekali lagi, sungguh-sungguh nyanyikan ini, dan kita akan berdoa bersama setelah lagu ini selesai untuk Indonesia. Pakai keyboard aja. Bisa minta tolong di setel lagi? Ya. Oh, boleh. Kalau yang belum hafal boleh lihat liriknya. Tapi semuanya sungguh-sungguh, nggak ada yang main-main. Kita mau berdoa untuk Indonesia. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rencana-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan
rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Kalian boleh angkat tangan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dalam Tuhan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Yesus Tuhan, nama-Mu kami tinggikan atas seluruh bumi. Kau bertata Lagi di video, di yuk. atas pujian kami. Nggak boleh HP Kami orang. bersyukur Tuhan. Haleluya. Semuanya sungguh-sungguh berdoa. Nggak ada yang lihat temannya kanan dan kiri. Kalian boleh berkata-kata. Semuanya bersuara berdoa untuk Indonesia. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Hari ini kami berdiri bagi bangsa kami ya Tuhan. Kami ada dan Tuhan berkati luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Kalau kami hari ini ada dalam kondisi yang baik-baik saja Tuhan, jangan jadikan kami anak-anak-Mu yang cukup puas dengan kondisi kami. Kami mau belajar seperti Abraham ya Tuhan, yang berdoa bagi keselamatan kota lain, bangsa lain, di mana dia tidak tinggal di dalamnya. Abraham berdoa Tuhan supaya Tuhan tidak memberi hukuman jika ada orang benar yang tinggal di situ. Tuhan, kami semua adalah warga Indonesia, rakyat Indonesia, anak-anak-Mu yang tinggal di Indonesia Tuhan. Kami rindu Tuhan melawat bangsa kami. Tuhan, lawat bangsa kami dengan lawatan yang luar biasa daripada-Mu. Dan kami percaya rencana Tuhan atas Indonesia akan digenapi. Bangsa kami ada di dalam keselamatan-Mu Tuhan. Kalau hari-hari ini kami mendengar kondisi bangsa kami yang sedang tidak ada dalam kondisi yang baik, Tuhan, mari Engkau ada menolong bangsa kami Tuhan. Tolong para pemimpin pemerintahan kami ya Tuhan, dari presiden sampai pemerintahan yang terbawah.
Jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang memiliki hati melayani seperti Engkau ya Tuhan. Ampuni kalau kami menemukan, mendengar ada pemimpin-pemimpin yang melakukan kecurangan, kejahatan untuk memperkaya diri sendiri. Ampuni mereka ya Tuhan. Jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk kondisi ekonomi di bangsa kami hari-hari ini Tuhan. Kami melihat banyak bencana terjadi di tempat di mana kami berdiri hari ini Tuhan. Melindungi kami aman. Tapi kami melihat keluarga orang lain di tempat yang jauh dari kami Tuhan hari ini sedang ada dalam kondisi kesedihan. Mereka mengungsi, mereka dalam kondisi kelaparan. Tuhan tolong mereka melalui tangan-Mu yang bisa menggerakkan banyak orang untuk melakukan perbuatan baik, menyelamatkan banyak orang ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bukan hari ini saja kami memulai menjadi pendoa syafaat bagi Indonesia. Kami rindu setiap anak-anak-Mu di kelas Paitani, kelas Yudea ini Tuhan akan menjadi anak-anak yang berdoa bagi bangsa Indonesia, supaya Indonesia ada dalam rancangan keselamatan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini Kau berikan firman kepada kami supaya kami melihat Abraham dan kami mau melakukannya. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami, pimpin kami supaya kami dapat berdoa seperti yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan rindu menjadikan setiap kami sahabat, seperti Tuhan rindu menjadikan Abraham seorang sahabat yang bisa diajak berkomunikasi dengan mesra, dengan intim untuk melihat hal-hal yang baik terjadi di depan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk berkat-Mu siang hari ini. Jadikan setiap kami pelaku firman. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu, Roh Kudus tetap pimpin mereka dengan kemampuan yang Tuhan akan tambah-tambahkan bagaimana mereka harus berdoa. Setiap kata-kata yang keluar Tuhan akan pimpin, Roh-Mu yang akan mengajari mereka untuk menjadi seorang pendoa-pendoa yang memiliki kekuatan supaya hari-hari yang ke depan yang kami temui di dalam kesulitan, kesusahan, tekanan tidak akan menghimpit anak-anak-Mu ini Tuhan, tapi mereka akan menjadi generasi pemenang yang keluar sebagai juara-juaranya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Cukup dilanjut. Ada buku ya, kurang susu.